Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya Yusrina Nurul Anggraini dapat hadir menyertai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Dan berikut berita dan analisa selengkapnya. Setelah melewati beberapa proses politik seperti pemilu, ternyata sportivitas antara kubu Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat harus tetap diterapkan agar stabilitas negara bisa terjaga. Koalisi Merah Putih resmi memenangkan kursi di DPR. Perseteruan antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat terjadi saat pemilihan Ketua DPR dan Ketua MPR beberapa waktu lalu. Koalisi Merah Putih berusaha mengunci Koalisi Indonesia Hebat sehingga tidak berhasil meraih satu kursi pun di pimpinan DPR dan MPR. Adanya wacana Hasim Joyo Hadikusumo yang akan menghambat pemerintahan Jokowi JK juga sudah diklarifikasi sehingga terjadi perdamaian antara dua kubu. Sepatutnya jika dalam pertandingan politik harus tetap sportif dan mengakui adanya kemenangan. Akar pangkal masalahnya di sana gitu. Kenapa tidak ada pernyataan victory, kemenangan ya? Di mana-mana itu kalau pertandingan sportif, pertandingan politik selesai, kita datangi lawan politik, kita beri selamat, kita bertarung lagi 5 tahun lagi. Ini kan tidak terjadi sampai hari ini gitu. Ketua MPR terpilih Zulkifli Hasan menegaskan akan memotori bersatunya dua kelompok partai politik yang ada saat ini, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Langkah tersebut akan dilakukan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala pada tanggal 20 Oktober mendatang. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pentolan petinggi Koalisi Merah Putih juga Ketua DPR RI periode 2014-2019 Setia Novanto membantah jika DPR berencana menjegal pemerintahan Joko Widodo dengan sejumlah kasus hukum yang diduga melibatkan calon presiden terpilih tersebut. Ketua DPR RI Setia Novanto menegaskan Koalisi Merah Putih atau KMP akan terus bersinergi dengan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, mengenai kabar penjegalan Koalisi Merah Putih terhadap pemerintahan Jokowi JK itu tak serius. Namun justru sebaiknya dengan adanya sinergi tersebut akan menguatkan perekonomian tanah air yang kini sedang memburuk. Koalisi Merah Putih hingga kini terus mengharapkan kepada semua pihak agar bersinergi terhadap pimpinan yang baru yaitu Jokowi JK. Pimpinan DPR khususnya dengan pemerintahan sekarang itu kita lakukan sinergi, baik itu yang berkaitan dengan Presiden, DPR, DPD, MPR, kita sinergikan dengan baik. Ini saatnya. Yang penting adalah buat pimpinan DPR adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini tiga-tiganya mempunyai suatu tujuan sangat sama. Pemerintah mempunyai tujuan yang sama. Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo ketika dimintai keterangan tidak terlalu menanggapi perihal penjegalan itu. Bahkan dia mengaku bahwa jadwal pelantikan itu sudah ada yang menentukan. Meminta penundaan pelantikan Bapak. Ya saya kira jadwal waktu kan sudah ada yang menentukan. Jadi ada. Sebelumnya juga sempat ada kabar jika beberapa tim Koalisi Merah Putih dikabarkan akan menjegal kepemimpinan pemerintahan Jokowi JK. Kendati begitu, persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih terus dilakukan di lingkungan DPR RI. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR akan menggelar pertemuan dengan para petinggi negara guna persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sebab nantinya akan dihadiri tamu istimewa dari luar negeri. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Zulkifli Hasan menyampaikan pelantikan Jokowi JK rencananya akan dihadiri para tamu dari negara sahabat. Tamu undangan istimewa itu diantaranya mungkin mantan calon Presiden Amerika Serikat John McCain, kemudian Perdana Menteri se-ASEAN dan Korea.
Kehadiran sejumlah pemimpin negara sahabat tersebut merupakan bentuk apresiasi internasional atas demokrasi yang berjalan di Indonesia. Zulkifli juga menambahkan, MPR juga akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan penggantinya Joko Widodo sebelum pelantikan. Sepakat seluruh pimpinan MPR nanti untuk bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, ya, untuk membahas bersama acara kita. Mudah-mudahan waktu dekat juga dengan Pak SBY juga kita akan bertemu seluruh pimpinan MPR juga waktu dekat agar seluruh agenda acara kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga saya mendapat laporan ya akan dihadiri oleh tamu undangan istimewa nanti, bahkan mungkin senator mantan Capres Amerika juga akan datang, katanya saya, John McCain, Perdana Menteri ASEAN juga banyak akan datang. Pelantikan 20 Oktober mendatang akan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Sebab pelantikan presiden juga bagian tonggak demokrasi di tanah air dan mengajak semua bersama-sama mensukseskannya. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Penghargaan kepada kementerian atau lembaga serta badan dan institusi yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan Bakti Kesra Nusantara 2014 diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Kemenko di Jakarta. Program Bakti Kesra Nusantara atau Bakesra merupakan wujud nyata pemerintah menjalin kemitraan dengan pihak kementerian lain dan pihak swasta yang difasilitasi oleh Menko Kesra. Kemitraan itu berupa upaya mempercepat pembangunan pulau yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Menko Kesra Agung Laksono mengemukakan Bakesra awalnya kegiatan tindak lanjut dari kunjungan kerja di 3 kementerian, yaitu Menko Kesra, Menteri Pertahanan, dan Menristek di pulau terdepan di Provinsi Sulawesi Utara atau Pulau Marampit 3 tahun yang lalu. Menurutnya kondisi pulau tersebut terbatas dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, tingkat ekonomi, maupun sarana dan prasarana. Tidak hanya itu, harga kebutuhan barang-barang pokok di pulau itu sangat mahal, terutama di hari-hari besar. Dari pulau-pulau kita sampai ada kementeriannya. Jadi saya kira dengan maksud seperti ini bisa mengerahkan seluruh kementerian, seluruh lembaga-lembaga langsung terkait kita bisa ajak serta dalam rangka memberikan perhatian kepada apakah bidang kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lain. Jadi ini saya kira program sangat baik. Sekaligus juga bisa mengetahui kondisi lapangan secara real seperti apa. Jadi saya percaya kalau ke depan karena pemerintahan Jokowi dan JK juga punya rencana yang sama untuk serta menanggulangi masalah kemiskinan. Koreksi apa dalam program ini Pak yang perlu dibenahi oleh pemerintah yang paling krusial banget Pak di daerah terpencil terluar ini? Ya sebetulnya bukan koreksi tapi lebih kepada memperluas ya. Yang sudah ada diperbanyak besar sehingga jangkauannya bisa lebih luas. Terus sekarang itu baru sepertiga dari pulau-pulau terluar. Belum lagi pulau yang di bawah itu lebih banyak lagi. Jadi karenanya bukan koreksi dalam arti ada yang keliru, tapi tinggal ditingkatkan saja kapasitasnya. Oke, makasih. Di akhir jabatannya, Menko Kesra menutup kegiatan 3 tahun belakangan ini yang bekerja sama dengan beberapa kementerian, instansi, dan badan yaitu Bansos, Pasar Murah, penyuluhan pengobatan gratis, keterampilan dan hiburan di pulau-pulau terpencil. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Indonesia dan Jerman menandatangani kerjasama Statements of Cooperation on Trade Promotion. Hal ini akan membuat Indonesia jadi negara Import Promotion Desk atau IPD pertama di ASEAN yang mendapat fasilitas promosi perdagangan secara komprehensif di Jerman. Penandatanganan kerjasama promosi perdagangan Indonesia-Jerman dilakukan pada saat acara pameran dagang terbesar di Indonesia yaitu Trade Expo Indonesia ke-29. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak mengatakan, cakupan kerjasama tersebut fokus pada 3 kelompok produk ekspor Indonesia ke pasar Jerman. Ketiga kategori produk tersebut merupakan produk ekspor utama dan prospektif bagi Indonesia. Promotion activities, jadi ada beberapa komoditi yang akan dibantu di dalam meningkatkan ekspor dari produk itu. Sebagai contoh adalah untuk buah-buahan
buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian juga untuk beberapa produk pharmaceutical, herb, food ingredient, dan juga kosmetik. Kerjasama ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pelaku usaha Indonesia. Melalui kerjasama ini, IPD Jerman akan memberikan program capacity building, menghubungkan website kedua organisasi untuk promosi perdagangan, serta menyediakan informasi perkembangan peluang pasar Jerman untuk beberapa produk tertentu. NUS meyakini kerjasama ini dapat menjadi salah satu instrumen efektif bagi eksportir Indonesia. Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Sekitaran Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah banyak ditemui toko perhiasan. Melintaslah di sana, selalu saja banyak jamaah haji Indonesia yang sedang melakukan transaksi. Emas Mekah atau emas Madinah memang menjadi impian jamaah haji Indonesia karena emas Mekah murni dan diberkati. Logam mulia seperti emas memang menjadi impian jamaah haji Indonesia, khususnya bagi kaum wanita. Sejak sebelum berangkat, biasanya mereka sudah menabung untuk dapat membeli emas Mekah atau Madinah. Berbagai kalangan menyebut emas Mekah atau Madinah lebih baik kualitas dan modenya daripada emas di tanah air. Berbeda dengan di tanah air, mereka selalu khawatir akan kualitas emas yang dibeli, sedang di Mekah atau Madinah, kata jamaah haji Indonesia, diyakini lebih jujur. Mekah dan Madinah menjadi kota penjualan emas terbesar setiap tahunnya, khususnya pada musim haji. Bagi jamaah yang memiliki banyak rupiah, mereka selalu memborong emas di sini. Sedangkan bagi jamaah yang memiliki rupiah atau real terbatas, cukup membeli sekedar perhiasan cincin atau kalung, sekedar kenang-kenangan. Menurut seorang jamaah haji, perhiasan di sini cantik, semuanya indah. Dari beberapa informasi yang diterima oleh tim TVMU, harga emas di Mekah sama dengan di Dubai. Dubai dikenal sebagai pusat perhiasan emas regional. Bagi Anda yang tidak sempat ke Dubai, maka kota Mekah dan Madinahlah pilihannya. Perhiasan yang dijual di Mekah dibuat di Jeddah. Sementara perhiasan dengan desain India diimpor lewat Dubai. Bagi jamaah haji Indonesia, tak peduli emas di sini diimpor atau bukan, karena ada keyakinan emas di tanah suci adalah emas yang diberkati. Saiful Hadi memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TVMU. Puncak haji, wukuf di Arafah, dan melempar jumroh di Mina sudah selesai. Untuk jamaah gelombang pertama siap untuk kembali ke tanah air. Sebelum kembali, jamaah pun konsentrasi mencari oleh-oleh. Pernah mendengar nama Pasar Seng? Nama Pasar Seng sangat fenomenal bagi jamaah haji Indonesia, tapi nama Pasar Seng tinggal kenangan. Pusat perbelanjaan khas jamaah haji Indonesia itu kini sudah digusur untuk perluasan Masjidil Haram. Sehingga kini jamaah haji Indonesia mencari berbagai oleh-oleh di mal yang ada di seputar Masjidil Haram atau toko yang menjajakan berbagai jenis oleh-oleh. Bagi jamaah Indonesia, oleh-oleh adalah sebuah keharusan untuk sanak keluarga, mulai dari kurma, air zam-zam, kacang-kacangan, sajadah, gelang, cincin, jilbab, gamis, bahkan tidak sedikit dari mereka yang membeli teko dan gelas berwarna krum dan kuning. Urusan oleh-oleh di Mekah sama dengan di Indonesia, harus pandai menawar. Misalnya bila ditawarkan harga 100 real, kita harus berani menawar hingga separuhnya. Ada juga toko yang menjual dengan harga net atau pas, tergantung bijaknya pembeli melihat situasi. Tak usah heran, saat kita melintas di pertokoan di Mekah saat ini, tawar-menawar antara jamaah Indonesia dengan pedagang terdengar nyaris tidak henti. Menariknya, meski sudah menggunakan berbahasa Indonesia untuk transaksi, pedagang toko turunan Bangladesh, India, dan Yaman masih tetap paham dengan bahasa Indonesia. Ketika jamaah haji Indonesia bertanya ini berapa, mereka langsung menjawab,
Rp5. Kurang-kurang tawar jamaah kita. Mereka memberi solusi Rp10. Bila tawar-menawar sudah selesai, maka pedagang akan mengatakan halal. Membeli oleh-oleh di Mekah pun harus hati-hati. Di sini dominan cenderamata yang dijual adalah produk Cina. Padahal produk yang sama ada juga di tanah air. Cobalah cari oleh-oleh buatan Arab atau kawasan Asia Selatan lebih bergengsi daripada buatan Cina. Saiful Hadi memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TVMU. Pondokan Arafah dan Mina belum terasa nyaman bagi jamaah haji Indonesia karena kepadatan dan fasilitas yang sangat terbatas sehingga membuat beberapa jamaah haji mengalami stres. Tinggal di Arafah dan Mina memiliki kesan tersendiri bagi jamaah haji Indonesia. Puncak haji adalah wukuf dan Arafah. Seharusnya fasilitas di dua lokasi ini perlu dibuat lebih nyaman. Namun sayangnya saat ini jamaah haji Indonesia masih merasa kurang nyaman. Seperti pondokan di Arafah misalnya yang tidak dilengkapi pendingin baik kipas angin apalagi AC, sehingga saat cuaca di Arafah mencapai 43 hingga 45 derajat, pondok sangat panas dan membuat prosesi ibadah tidak nyaman. Kadang pondokan di Arafah dan Mina kecil. Dalam satu pondok diisi 50 hingga 60 orang, hingga untuk bergerak saja sulit, apalagi bila ditambah dengan barang bawaannya. Maka pondokan itu terlihat sangat sumpek. Salah satu pondok di Mina diisi 60 jamaah, padahal layaknya hanya 40. Keluhan jamaah lainnya adalah karpet atau permadani yang disediakan sangat kotor, diperkirakan sudah lebih dari 10 tahun dan dipakai ulang tanpa pernah dicuci. Sedangkan tenda tampak sudah kusam. Jamaah haji Indonesia juga mengesalkan terbatasnya sarana WC dan tempat wudhu. Akibatnya antrean tidak bisa dihindari, maka berebutan tempat untuk wudhu dan mandi pun kerap terjadi selama berada di Arafah dan Mina. Cerita lain pondokan Mina adalah lokasi ini menjadi tempat bercukurnya jamaah haji Indonesia, sehingga usai melempar jumroh Aqobah, kegiatan tahalul dilanjutkan dengan menggundul rambut. Maka pondokan pun tampak ramai dengan tukang cukur dadakan. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Pembangunan fasilitas jamarat yang semakin baik membuat proses ibadah haji di 3 lokasi dengan kepadatan tertinggi menjadi lebih nyaman. Pembangunan fasilitas jamarat sungguh luar biasa. Semoga tragedi Mina tidak terulang lagi. Untuk itulah pemerintahan kerajaan Saudi Arabia terus memperluas jamarat mulai dari akses masuk menuju dan keluar dari jamarat sampai kepada prosesi pelemparannya. Dengan perluasan akses jamarat di mana jamaah bisa melempar di 3 tingkat, maka jamaah kini merasa lebih nyaman. Saat ini jamarat bisa menampung 500.000 jamaah setiap jamnya. Menurut Menteri Perkotaan dan Pedesaan Arab Saudi, Pangeran Mansur bin Miteb, besarnya daya tampung itu karena telah selesainya pengerjaan jembatan menuju Mina. Proyek pembangunan jembatan menuju Jamarat menelan biaya hingga 2 miliar real Saudi atau sekitar 6,50 triliun rupiah. Tentu saja dengan pembangunan yang masih dilakukan, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan jamaah dapat menikmati kenyamanan yang lebih baik lagi. Pemerintah Arab Saudi tidak saja melakukan perbaikan fasilitas, tapi juga melakukan perbaikan manajemen keamanan dan pengawasan. Saat jamaah melakukan proses menuju Jamarat, dapat menyaksikan helikopter keamanan kerajaan melakukan patroli, demikian juga dengan petugas yang melakukan tutup buka berbagai akses keluar masuk jamaah. Cerita lain kini jamaah sudah bisa menikmati transportasi kereta api dari Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sayangnya kereta api ini belum digunakan jamaah haji Indonesia. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah.
langka jika Indonesia mempunyai kedai es krim tertua yang sudah berdiri sejak tahun 1932. Bahkan hingga kini telah menjadi favorit bagi para penikmat es krim yang ingin mencicipi aneka jenis dan rasanya. Apa yang membuat kedai es krim tersebut masih diminati oleh masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda. Tahun 1932, Ragusa Es Krim didirikan oleh dua orang yang bernama Luigi Ragusa dan Vincenzo Ragusa. Mereka berdua mulai menjual es krimnya di Pasar Gambir, Jakarta Fair tahun 1932. Lalu pindah di Jalan Citadelweg yang sekarang disebut Jalan Veteran. Pada tahun 1970-an, Francesco Ragusa menikah dengan keturunan Cina bernama Liliana. Dan Liliana pindah ke Italia dan menyerahkan usaha es krimnya ke adik Liliana bernama Buntoro Kurniawan dan istrinya Sias Mawarni. Ragusa Es Italia menjual aneka ragam es krim Italia yang disukai oleh warga. Di antaranya ada es krim spaghetti, es krim special mix, es krim cassata, dan es krim tutti frutti. Spaghetti es krim. Mau nyoba aja yang baru gitu rasanya. Rasanya tuh enak. Biasanya es krim tuh kan identik dengan manis, tapi ini nggak terlalu manis, rasanya pas banget. Tidak hanya menjual es krim saja, di Ragusa Es Krim juga menjual menu selain es krim, yaitu masakan Cina. Pas tahun 72, kebetulan bosnya kan yang satu ini lagi pulang ke Italia, bawa anak-anak sekolah di sana. Ya contohnya ini sakit, operasi usus, ternyata meninggal. Nah ini di bos dateng, dia dipasarin bagian ekonomi, orang, nggak ada satu orang yang nanya. Mungkin orang-orang pada kerja duit kali kali dari tahun 5 itu ya. Nah, ya udah. Terus saya bilang, karena saya dari kedokteran gigi, dia bilang, Pak, Bapak mau pulang aja, nanti saya bantu suami saya kan kerja di situ. Gitu. Bahkan suruh bayar KTP, suruh nurusin. Terus nurusin lagu tak Iya, dari tahun 72 sampai sekarang. Sampai sekarang tuh Bu. Udah kira-kira udah berapa tahun tuh Bu Baju? 42 kan? Udah 42 tahun ya Bu ya? Ragusa Es Krim memang menjadi restoran es krim yang bertahan hingga saat ini. Untuk itu, Ragusa Es Krim mendapatkan rekor muri pada tahun 2012 dengan kategori toko es krim tertua yang masih buka. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Yusrina Nurul Anggraini dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.